Hai Tribuners, kita jumpa lagi dalam acara atau rubrik Tribun Topik. Tribun Jateng hari ini menghadirkan tamu istimewa, yaitu masih muda, ahli hukum, Dr. Junaidi SHI MH. Meskipun masih muda, beliau adalah Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Semarang atau USM. Kenapa menghadirkan ahli hukum? Nah, sebelum kita lanjut, permisi saya buka masker dulu. Pak Jun, monggo. Yep. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jun. Ya, selamat pagi. Boleh perkenalan, ya. menyapa pemirsa? Baik, rekan-rekan Tribuners, kebetulan saya dipanggil oleh Pak Is untuk berdiskusi bersama hari ini. Jadi temanya cukup sangat menarik, nanti akan disampaikan oleh Pak Is. Salam hormat saya dan salam sukses bagi rekan-rekan Tribuners semua. Terima kasih. Terima kasih Tribuners. Kali ini dengan topik rancangan undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, yang baru saja 2 hari lalu disahkan menjadi rancangan undang-undang TPKS inisiatif DPR RI. Gitu Pak Jun ya. Saya perkenalkan dulu, saya Is Widodo, News Manager Tribun Jateng. Hari ini akan berbincang-bincang santai tapi mentes, berisi dengan ahli hukum yang masih muda. Beliau panggilnya Mas Jun aja ya. Iya, silakan Pak Is. Beliau ini dokter ya di bidang hukum. Jadi kita lihat, nanti kita cermati apa sih rancangan undang-undang TPKS itu. Kemudian apa yang sudah ada di dalamnya, kenapa dinamai tindak pidana kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kita di Semarang ini juga banyak ahli hukum. Salah satunya yang paling menonjol adalah Dr. Junaidi SHI MH, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan di USM. Tribuners, sebelum kita mulai, saya permisi buka masker. Sudah vaksin 2 kali, sudah daftar booster, dan sesuai protokol kesehatan Pak Dr. Junaidi juga sudah vaksin dan sehat semua. Kita ngopi dulu sebentar, kita seruput dulu Pak. Oh, boleh. Biar boleh, suaranya segar. Siap. Baik Tribuners, kita mulai. Pak Jun, Baik. menurut Pak Jun sebagai ahli hukum ya, ini beliau biasa yang menyusun draft atau legal draft di Pemda. Inilah beliau ini baru ketemu sekarang kan. Beliau selalu di belakang layar. Ini saya perkenalkan Pak Dr. Junaidi SHI MH. Pak Jun, kalau jenengan melihat RUU TPKS itu seperti apa? Dari sisi namanya, dari sisi pembukaannya, awalannya, deskripsinya. Kemudian dari penamaannya itu kira-kira sasarannya pengen membidik yang seperti apa sih? Yang dimaksud melanggar hukum di dalam rancangan undang-undang itu seperti apa Pak Jun? Ya, baik Pak Is. Rekan-rekan Tribuner yang kemudian saat ini mengikuti acara kita. Jadi yang disampaikan Pak Is tadi sangat luar biasa bagi saya. Padahal saya itu belum apa-apanya. Pak Is lebih apa-apanya dibandingkan saya. Tapi tentunya perspektif yang tadi disampaikan Pak Is, tema kali ini tentunya sangat menarik bagi Tribuners semua. Kalau bicara soal tindak pidana kekerasan seksual saat ini, itu adalah suatu hal yang kemudian menjadi headline dari berita-berita di media massa. Tiap hari pasti ada berita-berita kayak gitu. Maka kemudian cukup sangat relevan ya berbicara soal TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual seperti itu, yang kemudian hari-hari ini DPR RI telah menjadikannya sebagai RUU inisiatif. Betul. RUU inisiatif. Artinya RUU inisiatif ini kalau kita katakan suatu rancangan undang-undang itu bisa jadi inisiatifnya eksekutif, ini inisiatifnya legislatif. Jadi ada 2. Betul. Maka kemudian ini diambil sebagai inisiatifnya dari lembaga legislatif atau DPR RI. Jadi kalau kita kenal ada teori kuno yang namanya teori trias politika, separation of power seperti itu. Apa itu? Jadi bahasanya itu agak keren-keren. Ya, biar atau pemisahan kelihatan kekuasaan. aslinya. Iya. Trias politika. Pemisahan kekuasaan. Oh, iya. Montesquieu, kemudian John Locke dan lain sebagainya. Ya.
Nah, kemudian ketika menjadi rancangan undang-undang TPKS itu, tentunya saya perlu kembali flashback ke belakang. Ada sejarahnya gitu, Iya, Pak Is. boleh. Jadi Gimana? sejarahnya itu harus diungkapkan bahwa sejarah itu tidak akan melepaskan daripada ruh dan substansi ketika RUU ini disahkan. Betul. Tapi tentunya tidak melepaskan juga aspek sosiologisnya. Iya. Jadi kalau saya katakan sebelum saya masuk pada sejarah, aspek sosiologisnya adalah rancangan undang-undang ini menjadi inisiatif lembaga legislatif atau DPR karena ya melihat daripada jumlah kekerasan seksual yang tinggi. Tinggi dan Ya, terus meningkat. dan terus-menerus meningkat. Jadi ibaratnya kalau kemudian kita tidak tangani dari pendekatan hukum ya, Iya. karena negara Indonesia itu kalau Pak Is sarjana apa Pak? Saya sarjana sastra. Oh, Mau sarjana hukum nggak sastra ya diterima. kan. Jadi di Indonesia itu pasal 1 ayat 3 itu Undang-Undang Dasar 1940 ya, negara Indonesia negara hukum, bukan Betul. negara sastra. Ini agak monopoli orang Iya, hukum. negara hukum ya. Negara hukum. Maka orang fakultas hukum ini agak laku gitu kan sebenarnya. Tapi berbicara seperti itu, ketika ada bom waktu, tindak pidana kekerasan seksual nanti juga menjadi suatu masalah problem terus-menerus, jika kita tidak diatasi dengan pendekatan hukum, maka tidak akan ada solusinya. Iya. Membangun negara itu adalah membangun suatu sistem, dan sistem itu disebut dengan istilahnya hukum. Sejarahnya, saya masuk yang kedua, sejarahnya. gimana TPKS itu sebenarnya mulai dari penyebutan RUU PKS. Oh, dulu Ya. namanya RUU PKS. PKS. Apa itu, Pak Jun? Bukan nama partai ya, tapi penghapusan kekerasan seksual. Dulu namanya rencananya penghapusan ya. Penghapusan kekerasan seksual. Apa bedanya, Pak Jun? Jadi filosofinya gini. Jadi kalau saya mencuplik ya, apa yang pernah saya beberapa kali dipanggil untuk mengomentari dari draft ini di teman-teman aktivis itu, bahwa draft ini mencoba menarasikan yang RUU PKS-nya sebelumnya, yaitu menarasikan bahwa keinginan supaya korban itu dia lagi menjadi korban. Jadi kadang-kadang kan muncul seperti ini, dia korban, melapor. Ketika melapor kemudian dia malah jadi korban yang kedua kalinya. Jadi dilecehkan. Dilecehkan Iya. atau dalam bentuk lain. Maka perlindungan terhadap hak-hak korban itu tentunya oleh undang-undang harus kemudian ditegaskan. Maka saya katakan RUU PKS zaman dulu itu menjadi suatu lex spesialis derajat leg generalis, aturan yang sifatnya khusus. Oh, langsung Ya, spesial ke situ. Spesial. Ya, kalau Pak Mengerucut. Pak Is sukanya yang spesial ya. Mie telur pakai Spesial, pakai spesial telur. gitu ya. Gitu. Tapi karena kita bahasa-bahasa hukum sebenarnya bahasa mudah, Iya. tapi cuma kadang-kadang nggak terbiasa seperti Iya. itu. Nah, artinya pada saat itu fokusnya di situ. Tapi dengan berjalannya waktu ya, yang namanya kita bicara soal politik hukum kadang-kadang ada yang berubah, ada yang minta seperti ini, ada yang minta ini, ada satu fraksi yang kemudian menolak dan lain sebagainya. Maka kemudian menjadi RUU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Nah ini kalau saya bicara soal historinya. Nah, persoalannya kalau kemudian saya menambahkan ini, kalau menjadi RUU TPKS ini, apakah ini kemudian tidak menjadi problem dari sisi pandang hukum? Karena saya mengatakan bahwa TPKS itu judulnya tindak pidana. Tindak pidana. Ada undang-undang pidana kekerasan seksual dan lain sebagainya yang adalah. Terus kemudian KUH pidana dan lain sebagainya. Itu sudah bicara soal tindak pidananya. Berbeda dengan filosofinya yang kemudian sejarahnya RUU PKS yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kemudian terjadi seperti ini, ada perubahan-perubahan fundamental, saya kira tentunya RUU PKS yang kemudian saat ini menjadi RUU TPKS harus kembali kepada keinginan yang pertama dulu. Awalnya. Jadi keinginannya supaya para korban tersebut tidak mengalami kekerasan seksual lagi. Para korban itu adalah harus dipulihkan, harus di-recovery, dan lain-lain sebagainya. Itu menjadi suatu guidance daripada pembentukan RUU ini. Saya pikir itu gambarannya sedikit. Pak Jun, berarti kalau dari sisi nama yang dulu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual menjadi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, ya TPKS, Ya, itu ada sesuatu yang dikaburkan atau menjadi bias atau menjadi blur. ya. Tujuan utamanya, kalau Pak Jun melihatnya seperti apa? Yang jelas kalau kemudian RUU TPKS hari ini ada draftnya seperti itu, akan disahkan oleh lembaga legislatif hari ini ya. Ya, misalnya Ya, belum hari terima ini mau disahkan masukan seperti lain-lainnya. itu. Misalnya hari ini disahkan. Draftnya seperti ini. Saya yakinnya, kayak orang hukum kan gitu Iya, ya. yakin saya yakinnya. Sudah bilang yakin, saya yakinnya seperti itu ya. Secara sah dan meyakinkan. Ini supaya Pak Is percaya sama saya lah. Jadi supaya terjadinya apa? Supaya saya melihatnya potensinya ini akan menjadi tumpang tindih dengan peraturan lain. Jadi saling menabrak satu sama lain.
Jadi overlap. Overlap bisa kita katakan. Jadi harus ada harmonisasi, ada kemudian penyelarasan, ada hal yang lain, sinkronisasi. Jangan sampai nanti kalau kita bikin undang-undang hari ini kita buat satu draft, barangkali saya bikin satu draft seperti itu, besoknya jadi seperti itu bisa-bisa saja. Tinggal saya melihat materi muatan yang ingin dimasukkan apa, peraturan yang lebih tinggi bagaimana, filosofinya seperti apa, selesai suatu peraturan itu. Tapi kan berat bikin peraturan itu kan kita nggak bikin seperti makanan di depan kita. Harus ada yang namanya kehadiran masyarakat, jiwa masyarakat, aspirasi masyarakat. Aspirasinya Betul, harus masuk. harus ada. Ya, jadi hukum itu berangkat dari kehendak masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu punya kehendak, tapi kemudian hukum itu tidak punya kehendak terhadap peraturan tersebut, hukum kemudian disahkan, akan terjadi penolakan. Ini suatu padahal hal hukum untuk masyarakat. Hukum untuk masyarakat. Nah, Ya kalau lagi. di Undang-Undang Dasar itu Pak, kedaulatan ada di tangan rakyat. Gitu. Saya rakyat loh. Saya juga. Tribuners, pemirsa, ini agak berat ini, luar biasa ini Pak Jun ini baru mengupas dari sisi namanya sudah kelihatan. Ada dalam tanda petik kekhawatiran tujuan utamanya menjadi tidak mengerucut. Sasarannya yang mana sih sebenarnya yang mau dibidik dari rancangan undang-undang ini. Baik Pak Jun, kalau misalnya jenengan dijadikan tim perumus atau menjadi orang yang dimintai masukan terhadap perancangan undang-undang ini, jenengan pengen ide nama ini dirubah atau dilanjutkan tetapi tambahannya dimasukkan? Ya, saya kalau kemudian tanggapan saya lebih cenderung pada yang dulu-dulu, Pak. Balik ke awal. Yang berdiri dulu. Jadi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Artinya saya tidak hanya berbicara soal mereka korban ya. Sebelum mereka menjadi korban sekalipun, itu menjadi materi muatan yang diatur. Tapi sifatnya gini. Kalau undang-undang yang lain ya, kalau undang-undang yang lain itu berbicara soal, wah ini kalau sudah terjadi maka kemudian akan dihukum. Tapi undang-undang formulasinya, pencegahan seperti ada apa? Preventifnya. Iya, ada kemudian jangan sampai terulang lagi. Apa kita punya sampai saat ini? Ada nggak itu? Saya kira secara leg spesialis kita belum punya. Belum ada ya? Tidak, belum ada. Jadi kalau kemudian kita bikin seperti itu, apakah sah konstitusional? Sangat konstitusional sekali. Persoalannya, apakah kemudian itu ada kehadiran masyarakat dalam rancangan undang-undang itu yang kemudian harus menjadi spirit daripada undang-undang itu untuk diterapkan. Wah, saya pikir itu. Luar biasa. Tribuners, kalau melihat menurut pemikirannya Dr. Junedi, lebih baik rancangan undang-undang ini dikembalikan ke awal, yaitu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Baik. Kira-kira seperti itu. Ini baru namanya loh ya. Baru namanya. Belum isinya. Belum isinya. Baik Pak Jun, kita masuk ke isi saja nggak apa-apa. Boleh, lebih boleh. dalam. Kalau dari secara draftnya, letterlek kan pasti jenengan sudah mempelajari, sudah ya, sedikit baca. banyak. Menurut jenengan, kira-kira apa sih yang dituju dari rancangan undang-undang ini? Iya. Jadi yang tadi saya sampaikan yang pertama itu yang paling penting. Bagaimana kejadian tindakan kekerasan itu tidak kembali kepada korban. Dan orang-orang yang termasuk melindungi, kemudian melakukan yang namanya advokasi itu juga harus dilindungi juga. Ya, jangan sampai kemudian contohnya ya Pak Is dalam melindungi korban seperti itu, besoknya malah diancam-ancam seperti itu. Persoalannya apakah itu kemudian sudah diformulasikan atau belum? Kalau di rancangan undang-undang itu saya pikir belum secara eksplisit. Belum ada. Secara eksplisit. Tersuratnya belum ada ya. Betul. Perlu berarti. Termasuk keterlibatan masyarakat itu jadi penting. Siap. Jadi kalau kita lihat ada istilah penyakit ya, penyakit HIV/AIDS itu kan penyakit menular. Ya bagaimana kemudian masyarakat itu terlibat di sana untuk ikut terlibat dalam mengatasinya. Jangan masyarakat itu kemudian menjauhi. Nah, problemnya undang-undang ini kalau ada korban itu kadang-kala mereka menjauhi. Ya, seperti itu. Nah, peran serta masyarakat ini menjadi guidance daripada peraturan ini nantinya akan kemudian diatur di dalam pasal per pasal. Itu di antaranya, Pak. Tadi saya baca sekilas itu menurut pihak yang menolak ini disahkan menjadi rancangan undang-undang itu karena alasan dasarnya adalah di dalam rancangan undang-undang itu tidak diatur bahwa pelaku seks bebas dan pelaku seks menyimpang itu tidak diatur di dalam rancangan undang-undang. Apakah benar itu, Pak Jun? Iya. Ada nggak di situ? Jadi gini, keinginan rekan-rekan berpolitik itu kan mereka berideologi, ya kan?
Ada partai kemudian politik itu yang mereka secara sah dan konstitusional menjadi legislatif, membentuk suatu fraksi, maka ideologi daripada partai politiknya akan kemudian diaktualisasikan melalui proses legislasi, ya seperti itu. Nah, ketika mereka mengusulkan ada ini dan itu seperti itu, saya pikir wajar. Jadi kalau kemudian kita katakan ya, ketika suatu rancangan undang-undang itu ya kemudian dibahas oleh lembaga DPR RI, maka pada saat itu bukan bicara soal hukum, bicara soal politik hukum. Sudah politik hukum. Politik hukum, bukan soal undang hukumnya saja, ya, tapi politik hukum. Politik hukum itu adalah politik ya untuk mencapai, yaitu strategi untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dikehendaki. Tujuan yang dikehendaki adalah tujuan yang positif tentunya. Dalam hal ini, setiap orang punya makna sendiri terhadap positivisasi positif yang kemudian mereka manai setiap individu dan individu yang lain. Saya pikir kalau kemudian ada keinginan, ini contohnya satu fraksi seperti itu yang kita lihat viral di media massa, saya nggak perlu sebutkan ya, tapi tentunya. Jadi itu mengatakan kita kepingin ya namanya kekerasan seperti ini masuk, saya pikir mereka wajar. Cuma problemnya saat ini ya supaya ini goal tentunya harus ada kompromi seperti itu. Sudah ke politik ya? Iya, sudah ranah ke politik. Nggak bisa kita sudut pandangnya hukum. Oh ini menurut ahli ini benar seperti itu. Nggak bisa sampai situ. Harus campur politik tadi itu. Ahli itu adanya itu ketika diundang. Kalau nggak diundang ya, ya bersyukurlah ahli kayak saya itu diundang oleh Tribuner itu. Tribuner, tamu istimewa hari ini betul-betul luar biasa. Ini ahli hukum, beliau masih muda. Masih muda ya Mas Jun ya? Iya. Kelahiran 85 Pak. Kelahiran 85? Ya, seumuran kita. Wah masa? Oh iya. 85? 85. Wah saya sudah SD kelas 5 itu. Mas Jun kelahiran 85 sudah dokter. Berarti dokternya sudah berapa tahun Mas Jun? Kurang lebihnya 5 tahunan Pak Is. 30 tahunan. Berarti umur 30 menjadi dokter? Iya, menjadi dokter. Berarti nanti kita doakan menjadi profesor di usia yang masih muda. Amin. Kayak kemarin rektor yang di kampus sana itu jadi rektor di usia 34. Jadi profesor di usia 38. Ini biasanya doa mahasiswa saya itu mustajab semua Pak. Termasuk ya Pak Is. Saya juga mahasiswa USM. Kalau di sini mahasiswa USM. Tribuners, kita lanjut lagi. Setelah kita menguliti judul rancangan undang-undang TPKS yang dulu adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, dari sisi namanya saja sudah berbeda. Kemudian saya juga melihat kira-kira ini RUU ini ditarget selesai bulan Juli 2022, hanya waktu 4 bulan. Dalam menampung aspirasi atau masukan dari masyarakat, diinventaris menjadi masukan di dalam rancangan undang-undang itu. Kira-kira kalau misalnya jenengan atau Mas Jun ini sebagai ahli hukum dimintai masukan, apa yang perlu ditambahkan dalam rancangan undang-undang itu Mas Jun? Iya. Yang pertama Pak Is, saya perlu sampaikan pada rekan-rekan Tribuner seperti itu. Dalam pandangan saya seperti itu ya. Sebagai ahli hukum? Iya, sebagai ahli hukum seperti itu. Bukan sebagai WR3 ya. USM. Ini sebagai ahli hukum, dokter hukum. Jadi pandangan saya yang pertama tentunya kita fokus pada dalam rangka untuk menempatkan orientasi daripada RUU TPKS itu sebagaimana bagaimana awalnya, yaitu bagaimana para korban dan lain-lain sebagainya, atau kemudian dia sebelum menjadi korban seperti itu tidak mengalami, atau ketika sudah menjadi korban itu jangan sampai kemudian terjadi lagi, dia harus di recovery, diberikan suatu treatment supaya kemudian jangan sampai dia tertindas dan lain sebagainya. Dan itu hak konstitusional setiap warga negara. Itu yang belum ada dalam draftnya, belum ada. Itu harus kemudian menjadi spiritnya, semangatnya. Satu. Yang kedua, kalau memang itu bulan-bulan Juli ya besok ya, kira-kira harus cepatnya Juli seperti selesai. itu. Iya, kayaknya dikebut ini. Saya pikir Februari juga bisa selesai. Yang penting kalau kita katakan ya hukum itu kan resultan ya, kesepakatan seperti itu. Ya. Iya, ada teori-teori hukum yang mengatakan bahwa sebagus apapun hukum tersebut kalau kemudian tidak ada kesepakatan bersama. Contohnya negara kita. Dulu kita punya Piagam Jakarta, kemudian menjadi Pancasila. Itu kan dalam suatu resultan ya, kesepakatan politik seperti itu. Ya, maka kemudian saya berharap kalau orientasinya adalah menyelesaikan masalah tindak pidana kekerasan nantinya, maka orientasi itu harus kemudian dikembalikan pada rekan-rekan lembaga legislatif untuk saling kompromi seperti itu, kompromi politik ya, bagaimana baiknya. Saya pikir keinginan daripada rekan-rekan di lembaga legislatif, DPR maupun eksekutif nantinya itu adalah keinginan yang baik.
ya. Tapi tentunya jangan sampai keinginan yang baik itu kemudian tidak mencapai target. Saya tidak mengatakan ya Pak Is ya, tidak berorientasi kepentingan masyarakat. Saya tidak mengatakan seperti itu. Semua fraksi mengedepankan kepentingan masyarakat. Tapi yang menjadi catatan saya, rekan-rekan Tribuner yang saya hormati, bahwa orientasi daripada RU itu jangan sampai nanti muspro bahasa Jawanya. Sia-sia. Sia-sia. Baru terbit sebentar sudah direvisi. Iya, direvisi, tidak ada manfaatnya. Daripada seperti itu, lebih baik bikin yang kualitas Langsung seperti dilengkapi. itu dengan dukungan kompromi-kompromi. Saya pikir kompromi itu bukan kompromi masalah negosiasi harga dan lain sebagainya. Saya pikir tidak ada kayak gitu. Tapi negosiasi ide bagaimana membangun negara. Saya mengatakan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, kita hidup itu adalah kita menjiwai apa yang kemudian kita jalani. Artinya kalau kemudian kita hidup, kita harus berorientasi. Orientasi kita itu ada pada pikiran dan hasil karya kita. Maka itu harus yang kita aktualisasikan dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk program, dalam bentuk karya. Yang salah satunya kalau lembaga legislatif ya nantinya menghasilkan karya yang baik dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat, yaitu RUU TPKS. Ada dua. Ada dua. Yang pokok. Tribuners luar biasa. Pak Jun ini ternyata masih muda tapi pandangannya sangat luas, wawasannya juga teruji. Beliau ini juga terbiasa membuat draft peraturan-peraturan daerah di Jawa Tengah. Di Indonesia atau di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah dan belum laku kemana-mana. Di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Pak Jun, kalau misalnya nanti suatu saat kekerasan atau tindak pidana kekerasan seksual online, di online itu kemudian dijerat dan ujung-ujungnya adalah di penjara. Apakah menurut Pak Jun secara hukum ini sulit untuk memenjarakan mereka? Atau kalaupun misalnya sudah mudah untuk mereka dijerat, apakah nggak penuh penjara itu? Karena berseliweran itu kekerasan seksual di online. Sekarang saja penjara sudah overload. Mayoritas diisi oleh orang-orang yang penyalahgunaan narkoba. 80% itu kasusnya kasus narkoba. Nah kalau tambah lagi yang kekerasan seksual online, apa nggak tambah penuh itu penjara? Kalau menurut Pak Jun seperti apa? Ya, jadi gini ya, menerapkan hukum itu Pak Is, kalau pandangan saya rekan-rekan Tribuners, menerapkan hukum itu bukan hanya menerapkan undang-undang. Ya, makna daripada undang-undang atau kemudian beyond the text seperti itu menjadi suatu hal yang penting untuk kita jadi pertimbangan. Jadi tidak asal-asalan seperti itu. Maka yang terjadi kemudian saat ini ya, kita banyak peraturan. Tradisi kita itu tradisi Eropa kontinental ya, atau civil law system ya. Suka bikin peraturan. Iya, suka bikin peraturan seperti itu. Dan juga melanggar. Ya, ketika bikin peraturan yang banyak, kita kadang-kala yang pertama terjerat aturan yang kita buat sendiri. Ya, ini contohnya ya kan, tindak pidana ya banyak yang kemudian aturan yang ada akhirnya kemudian penjara jadi penuh itu kan terjerat terhadap aturannya sendiri. Maka kemudian pendekatan-pendekatan restorasi justice ya, keadilan pemulihan atau kemudian melindungi hak-hak korban, kemudian contohnya pemulihan terhadap orang yang menggunakan narkoba dan lain sebagainya, rehabilitasi dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu mindset pendekatan. Tapi yang jelas gini, dalam pandangan saya Pak Is. Jadi dalam suatu tulisan dalam bukunya Friedman itu mengatakan the legal system, sistem hukum. Sistem hukum itu dapat baik karena 3 hal. Apa itu, yang pertama itu struktur aparaturnya. Yang kedua peraturannya, substansinya. Yang ketiga itu kultur budaya masyarakatnya. Kalau itu mau selesai di negara kita, 3 hal itu harus menjadi domain untuk penyelesaiannya. Jadi kalau hanya contohnya pemerintahnya bagus, tapi budaya masyarakatnya, kulturnya, peraturannya tidak bagus, ya nggak mendukung. Harus 3-3-nya. Iya, kalau ada komputer itu ada software sama hardware. Kalau hukum itu ada struktur, ada kultur, dan ada substansinya. Ketiga-tiganya harus menjadi domain dalam menyelesaikan masalah. Untuk saat ini memang kalau kita katakan kita ngos-ngos gitu ya, kalau lari seperti itu, ngos-ngosan seperti itu. Ya namanya hukum itu kan proses ya, nggak bisa kemudian serta-merta. Nah maka dari itu semangat kita untuk menyelesaikan menjadi hukum yang lebih baik ini bagian daripada ikhtiar kita menjadikan Indonesia lebih baik pada masa yang akan datang. Luar biasa. Tapi ini bukan kampanye loh Pak. Tribuners, sebelum kita lanjut lagi ada satu pertanyaan yang sangat menarik. Tapi kita seruput kopinya dulu. Oh, boleh, biar Pak Jun lebih segar lagi. Monggo Pak Jun. Iya, siap Pak.
Tribuners, kita lanjutkan lagi setelah tadi kita kupas bagaimana tentang judulnya rancangan undang-undang TPKS, kemudian isinya kira-kira draftnya ini targetnya kemana, kemudian ide masukan dari Pak Dr. Junaidi juga sudah disampaikan, kemudian juga kira-kira menjaring pelaku kejahatan seksual di online itu juga kira-kira apakah juga memenuhi ngebak bainggon, memenuhi tempat atau di penjara sudah penuh dan lain sebagainya. Nah, satu lagi ini, Pak Jun, di dalam rancangan undang-undang TPKS itu ada tadi salah satu partai atau fraksi menyoroti perilaku seks bebas dan perilaku seks menyimpang itu tidak diatur di dalam RUU TPKS. Menurut pandangan hukum jenengan, apakah itu memang termasuk dalam ranah atau sasaran dari rancangan undang-undang ini? Ya, jadi gini ya, kita bermain pada perspektif ya Pak. Ya, bermain pada pandangan seperti itu ya, bermain pada nilai ya. Kadang-kala orang ini, oh itu kan kemudian ada yang namanya suka sama suka, seperti itu. Oh ini kadang-kala kan ada yang namanya, ini ada yang namanya itu tindakan yang mempengaruhi sosial. Nanti kalau dibiarkan akan menjadi suatu hal yang bisa jadi itu dilegitimasi seperti itu. Karena catatannya gini Pak Is, di Indonesia kita mengenal adanya asas legalitas dalam hukum itu. Kalau tidak diatur berarti diperbolehkan. Kalau nggak dilarang berarti boleh. Diboleh, ya kan gitu. Rumusnya kan gitu. Ya kan? Nek dilarang berarti oleh. Boleh. Nah, maka kekhawatirannya kemudian kalau itu kemudian tidak diformulasikan dalam norma tersebut, maka dianggapnya nanti diperbolehkan. Nah, saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab, oh ini boleh atau tidak boleh, karena itu adalah perspektif, kita hargai mereka-mereka. Tapi kembalinya, kalau kemudian itu nantinya mau diformulasikan atau tidak, ya silahkan, itu bagian daripada kompromi. Tapi politik lagi. Tapi catatan saya Pak Is, rekan-rekan Tribuner, kalau berbicara soal itu, berarti kita kemudian berbicara soal yang tadi saya sampaikan, kembali pada asas legalitas. Kalau itu kemudian tidak dimasukkan, berarti nanti akan dianggapnya diperbolehkan. Saya melihat catatannya, kekhawatirannya di situ. Ada fraksi yang khawatir di situ. Maka kemudian formulasi itu ya kemudian ingin dimasukkan di dalam RUU TPKS ini. Karena kemudian kita lihat sih kita itu budaya orang Jawa seperti itu, orang Timur seperti itu ya, orang Nusantara seperti itu, orang Timur beda dengan orang Barat. Ya kalau orang Barat mungkin barangkali seperti itu, ya bisa jadi kemudian ada tafsir itu suatu hal yang tepat seperti itu karena kebebasan liberalisme, tapi di kita itu kan tidak ada liberalisme. Hak kita secara otonom itu dilindungi oleh undang-undang, tapi tentunya kita harus melihat dari hak-hak orang lain. Itu perspektif saya, Mas. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan oleh orang lain. Luar biasa, Tribuners, ini jawaban yang mentes dari Dr. Junaidi. Satu lagi Pak Jun, di online ini kan kita Tribuners ini kan online juga luar biasa. Berseliweran di media sosial itu ada perorangan mempromosikan dirinya dalam tanda petik ini itu dan lain sebagainya yang menurut kategori itu adalah seksual dan lain sebagainya. Itu kira-kira termasuk yang dijerat di undang-undang ini tidak? Atau itu tetap boleh di luar hukum ini atau di luar frame dari rancangan undang-undang ini, atau memang itu sebenarnya mau dibidik gitu? Karena dari payung hukum yang sekarang digunakan itu tidak bisa menjerat mereka karena mereka promosi sendiri, juga jualan sendiri, berbeda ketika diperdagangkan atau ada muncikarinya atau dijual atau ada orang pihak yang mengambil untung gitu ya. Tapi kalau dia pribadi, dia sulit untuk dijerat menggunakan hukum positif yang sekarang sudah ada. Nah, menurut Pak Jun sebagai ahli hukum, apakah rancangan undang-undang itu termasuk yang akan menyasar ke sana? Saya pikir identiknya harus menyasar sampai ke situ, Mas. Karena sampai saat ini yang tadi disampaikan Pak Is, formulasinya masih ambigu. Kita seringkali melihat dari hukum itu berlaku karena ada keresahan masyarakat. Jadi kemudian kalau pingin itu ada proses hukum, maka kemudian jadi viral dulu. Kita kan tidak mau. Jadi negara itu kan negara medsos, kan kita negara buntuti terus. Media sosial kan tidak seperti itu. Kita pinginnya negara Indonesia. Kita punya mekanisme sistem hukum yang baik, yang tepat seperti itu, mengakomodir semua pihak dan lain-lain sebagainya, dan itu menjamin suatu kepastian hukum gitu. Nah,
Saya pikir itu perlu diformulasikan Pak Is. Berarti perlu ya. Iya. Poin lagi masuk itu ya. Poin Kalau itu. misalnya di draft tadi belum ada, ini salah satu poin masukan itu, ya. untuk menjamin suatu kepastian hukum. Iya, betul. Biar penegak hukum mau menjerat itu juga punya dasar. Punya gitu. dasar. Nanti kalau dibantah, "Loh, hukumnya mana?" Enggak ada, Mbak. Aturannya mana? Aturannya mana gitu ya. Pemirsa Tribuners, sampailah pada titik tanda titik bahwa perbincangan hari ini Tribun Topik bersama Dr. Junaidi SHIMH. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Universitas Semarang atau biasa dikenal USM. USM itu adalah kampus Yayasan Alumni Undip ya, Ya. Pak Dokter ya. Universitas sangat megah. Sekarang gedungnya megah luar biasa. Luar biasa. Perkembangannya sangat-sangat cepat dan sekarang sangat hebat. Pemirsa, sebelum kita akhiri, kita dengarkan closing statement. Satu poin yang hebat, inti poinnya apa yang mau disampaikan oleh Pak Dr. Junaidi? Closing statementnya kita simak. Monggo Pak Jun. Jadi rekan-rekan Tribuners yang saya hormati, terima kasih Pak Is. Jadi penghapusan kekerasan seksual tentunya menjadi sangat penting dan relevan saat-saat ini. Karena tentunya kita lihat data-data yang ada itu bahwa ada ledakan daripada tindakan kekerasan seksual. Keinginan daripada lembaga legislatif atau DPR RI untuk menjadikan RUU itu sebagai inisiatifnya tentunya patut kita apresiasi. Tapi masukan-masukan yang konstruktif daripada masyarakat tentunya menjadi bagian daripada upaya kita mendukung bagaimana pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Maka tentunya keinginan kita bersama itu harus kita ikhtiari supaya nanti ke depannya Indonesia lebih baik pada masa yang akan datang. Saya pikir itu, Pak Is. Terima kasih rekan-rekan Tribuners. Terima kasih luar biasa Tribuners. Jangan lupa saksikan video ini di media sosial Tribun Jateng, tribunjateng.com, di YouTube, di IG, di Facebook, dan lain sebagainya. Dan di online tribunjateng.com, dan besoknya di koran cetak, di Tribun di halaman 1 paling atas. Luar biasa, dan jangan lupa kita simak pada obrolan Tribun Topik dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang hebat juga di lain kesempatan. Terima kasih, salam sehat, dan salam Tribun.